Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia, salam tandan berduri. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi pengalaman mengenai cara pemupukan sawit di musim kemarau. Namun, sebelum video ini berlanjut, silahkan kepada sahabat-sahabat yang baru berkunjung ke channel kita ini, silahkan subscribe dulu agar nantinya tidak ketinggalan dengan informasi-informasi selanjutnya. Dan tolong dibagikan video ini kepada sahabat-sahabat tani yang lain agar bisa lebih bermanfaat lagi. Sahabat sekalian, di sini saya akan bercerita tentang cara melakukan pemupukan kelapa sawit di musim kemarau. Namun sebelum saya berbagi ini, saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang pengelompokan pupuk. Jadi, secara sederhana, pupuk itu dapat kita kelompokkan ke dalam dua jenis pupuk. Yang pertama adalah pupuk yang mengandung unsur senyawa garam. Jadi maksudnya pupuk itu akan mudah dilarutkan di saat ada air. Jadi kelompok pupuk itu meliputi, di situ ada urea, kemudian ada MOP, kemudian ada kisrit. Dan kelompok yang kedua adalah pupuk yang mengandung unsur dari bebatuan alam. Pupuk itu seperti rock fosfat, kemudian dolomit. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau kita melakukan pemupukan ini di musim kemarau? Apakah semua dari jenis pupuk tadi bisa kita taburkan? Namun menurut pengalaman yang saya alami, kalau untuk pupuk yang mengandung unsur senyawa garam, untuk di saat musim kemarau yang terik, sebaiknya kita pending dulu. Karena apa? Karena di saat musim kemarau, kalau kita menaburkan jenis pupuk urea atau MOP atau kisrit, itu nantinya akan lebih banyak menguap dan nantinya akan menjadi kurang efektif. Namun mungkin ada juga sahabat sekalian yang mungkin melakukan bagaimana kalau seandainya pupuk itu kita gali sepertinya di dalam tanah, kita gali kemudian kita timbun. Itu pun sahabat sekalian akan kurang efektif. Karena apa? Karena kalau pupuk yang mengandung unsur senyawa garam itu nanti juga menunggu di saat adanya air sebagai pelarutnya. Dan tentu pelarut pupuk yang paling bagus itu adalah di saat datangnya musim hujan. Jadi sahabat sekalian, apalagi dengan kondisi saat ini dengan harga pupuk yang semakin mahal tentunya, alangkah lebih bijaknya jikalau kita tunda dulu cara pemupukan. Atau mungkin di antara sahabat ada yang penasaran, mungkin ingin mencoba dengan cara dilarutkan dengan air. Kemudian nanti kita siramkan. Apakah ini akan efektif? Kalau kita larutkan dengan air, yang kita khawatirkan kalau campurannya atau larutannya nanti terlalu kental. Itu yang jadinya nanti akan merusak dari perakaran sawit kita yang nantinya bisa menjadi kering. Kalaupun nantinya kita paksakan kita siramkan, sahabat bisa perhatikan karena dengan kondisi tanah yang kering, tentu kelembaban dan kondisi tanah itu juga tidak maksimal. Jadi kesimpulannya, kalau untuk pupuk yang mengandung unsur senyawa garam, saya sarankan untuk di pending dulu. Kemudian kelompok pupuk yang kedua adalah pupuk yang mengandung unsur bebatuan alam. Jadi seperti dolomit dan rock fosfat. Kenapa ini disebut dengan pupuk dengan unsur bebatuan alam? Karena memang kalau dolomit itu sahabat sekalian itu adalah batu alam yang digiling, dihaluskan dengan ukuran tertentu kemudian dikemas. Begitu juga rock fosfat. Jadi
walaupun kita melakukan pemupukan di musim kemarau, pupuk tersebut tidak akan mudah menguap karena memang unsur dasarnya adalah bebatuan alam. Namun, pupuk tersebut juga sebenarnya kalau untuk keefektivitasannya tentu tidak efektif juga karena tidak terserap oleh tanah karena kondisi tanah sedang kering. Namun, pupuk tersebut tidak banyak menguap karena pengaruh teriknya matahari. Jadi demikian sahabat. Tentu dari kesimpulan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa tetap melakukan pemupukan itu yang terbaik adalah di saat musim adanya hujan, yaitu dengan curah hujan yang sedang. Namun kalau kita ingin tetap memaksakan memupuk di saat musim kemarau, maka pupuk yang masih layak untuk ditebar adalah pupuk dengan unsur bebatuan alam. Demikian, semoga sharing ringan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.